mandi susu ya banyak susu dibuang-buang begitu saja ya guys ya. Iki Allah, susune nganggo atus laza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya di sini. Apa kabar Anda semua di sana? Seperti biasa, saya selalu setia menyapa. Semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya, dan apapun itu pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya di sini dibuat kaget guys, dibuat heran dengan lagi-lagi video dari Malaysia. Dan sekarang saya mulai percaya, saya mulai yakin ya, hal yang telah dilakukan Malaysia ini guys ya. Apakah itu? Jadi begini guys, ada beberapa video yang telah saya reaksi, ini keterkaitannya sama dengan video ini guys ya. Bahwa Malaysia itu melakukan satu hal dalam diam, dalam tenang ya, tidak riuh ya guys ya. Tapi apa yang terjadi? Bahwa di sini kami di Indonesia banyak orang yang baru tahu guys. Banyak orang yang baru tahu di Indonesia saat ini ternyata banyak produk Malaysia, bahkan produk lokal Indonesia itu kalah bersaing dengan produk impor dari Malaysia guys. Nah ini yang saya heran guys, saya juga baru tahu ya, produk impor di Indonesia itu kalah bersaing dengan produk Malaysia yang masuk sudah bertahun-tahun ya guys ya. Nah ini baru kami ketahui, banyak orang Indonesia yang belum tahu hal ini guys ya. Dan beberapa video yang pernah saya reaksi itu sama guys, bahwa Malaysia itu bekerja tidak banyak bicara ya, tidak banyak isu-isu, diam, tenang, hening, tapi mematikan. Malaysia aims to become 100% self-sufficient in milk by 2025. While having the right breed is key to improving the cattle yield, more needs to be done to help small farmers to jump on the milk wagon. Melissa Goh has more from Bangi, just outside of the capital, Kuala Lumpur. These cattle are crossbreeds of Holstein Friesian, known as the world's highest producing dairy cow, and heat-tolerant Sahiwa cattle from Pakistan. They are said to be best suited for the hot and humid weather in Malaysia. You don't need to spend a lot on air conditioning or if the breed is right? See the tags at the cows, right? It's actually an RFID tag. We monitor them using our dairy plan software. We track them, how well they do, how much milk they produce a day, how many times they go to the clinic, for example, do they get sick often, and more importantly, what's their fertility rate. Barns are constantly ventilated with built-in water sprinkles to reduce the heat. While soothing music is piped in to help the cows relaxed. Now, every evening without fail, what these cows look forward to is to be able to roam freely and graze with others before their next milking session begins. First, the cows take a long shower to wash off the mud before lining up for their turn at the milking parlor. The waste is treated and ploughed back to fertilize the grassland, in line with sustainable farming practice. Farm Fresh was started over a decade ago with 60 cows, now has 10,000 cows. The journey hasn't been easy. In the early days, it was very difficult to get people to even taste the milk, because people have the conception that, oh, Malaysian milk, or for example, I want Australian milk. In Malaysia, consumption for fresh milk has been averaging 8% growth since 2010. It needs at least 30,000 cows to meet growing demand, as children are encouraged to drink fresh milk in school. And consumers' dietary preferences are also changing, with more people opting for fresh milk instead of condensed milk. For starters, the Ministry of Agriculture and Food Security is offering a 20,000 ringgit or $4,500 grant for young agripreneurs. I encourage farming, whether a cow or sheep, they not enough money to grow up. We will finance that. I work together with Agro Bank
The agro bank we want like Farmers Bank in Thailand, not the only for the profit oriented, but must go for the service oriented. But more needs to be done for small farmers that were badly hit by the pandemic. Was a huge loss that time. No shops open at that time. We could not go out for delivery also. Customers also don't want to come out. That time was very, very bad. So we even had to sell few cows. Getting a bank loan is easier said than done, with many banks unwilling to lend for livestock business. Currently, less than half of about 80 million litres of milk consumed yearly are produced locally. The rest is imported. Melissa Go, CNA, Kuala Lumpur. Dan itulah ternyata yang terjadi di Malaysia, ya, swasembada susu murni, susu yang bergizi, susu yang sangat baik dikonsumsi bagi para anak-anak yang paling diutamakan, bagi mereka para pelajar, ya, masa depan negara. Dan inilah yang dilakukan oleh Malaysia. Ternyata saya mendapatkan info lainnya bahwa dari tahun 2010 Malaysia itu sudah mengajak, ya, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya itu Malaysia sudah mengajak, dari Kementerian Pertanian ataupun Peternakan di Malaysia itu ternyata sudah mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk mengkonsumsi susu murni karena kaya dengan gizi, ya guys ya. Makanya tidak heran kalau rakyat Malaysia itu bila sudah besar mereka itu cerdas-cerdas, ya guys ya, karena itu memang telah dilakukan, ya, telah diupayakan dari pihak kerajaan agar seluruh rakyat Malaysia itu lebih sejahtera. Selain pendidikannya, konsumsinya juga diperhatikan. Lalu dari negara-negara mana saja Indonesia mengimpor susu selama ini, kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, saat ini sebanyak 79% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari impor. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan juga Informasi Kementan, negara asal terbesar impor susu ke Indonesia pada tahun 2021 adalah dari negara Selandia Baru. New Zealand. Nah, ini jumlah impornya tidak tanggung-tanggung yang pemirsa, ini mencapai 102,97 ribu ton dan ini angkanya juga cukup besar, ya, berada di 386,78 juta dolar Amerika Serikat. Selain Selandia Baru, ada Amerika Serikat yang juga menjadi pemasok susu impor utama begitu, ya, dengan volume impor yang mencapai 74,99 ribu ton dan nilainya ini adalah 208,66 juta dolar Amerika Serikat. Disusul oleh Malaysia yang juga mengirimkan susu ke Indonesia dengan volume sekitar 43,32 ribu ton gitu, ya, dengan nilai 43,92 juta US dollar, serta Australia yang juga mengekspor susu ke Indonesia nih kalau dilihat berada di 35,61 ribu ton dengan nilai sekitar 117,93 juta dolar Amerika Serikat. Negara-negara Eropa juga berperan dalam memasok kebutuhan susu di Indonesia, seperti misalnya kalau kita lihat ada Belgia begitu, ya, yang angka atau volumenya berada di 35,51 ribu ton dengan nilai 106,84 juta US dollar. Lalu kita lihat juga ada Prancis yang juga mengirimkan sekitar 14,75 ribu ton dengan nilai sekitar 46,94 juta dolar Amerika Serikat. Dan Jerman pun turut menyuplai kebutuhan susu Indonesia, yakni sebesar 10,59 ribu ton dengan nilai sekitar 34,26 juta dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, pemerintah ini tetap menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan impor susu. Berdasarkan data Outlook komoditas susu di tahun 2022, volume impor susu Indonesia telah mengalami kenaikan dengan rata-rata sekitar 1,34% atau 1,34% per tahun dari tahun 2012 hingga 2021 dengan jumlah yakni mencapai 314.698 ton per tahun. Kalau dilihat, kenaikan ini terjadi akibat keterbatasan produksi susu dalam negeri yang belum mampu menutupi kebutuhan konsumsi nasional sehingga impor tetap menjadi opsi utama untuk menjaga stabilitas pasokan. Dan sudah kita lihat, ya guys, ya, apa yang terjadi di Indonesia ternyata selama ini dari tahun 2021, ya, apa yang terjadi untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan susu yang ada di Indonesia. Ternyata semuanya hampir 80% adalah
impor susu murni dari negara-negara besar ya guys ya, seperti New Zealand, Aussie, Amerika, bahkan Malaysia pun berperan penting di sini guys ya. Jadi ternyata Malaysia itu sudah berhasil menciptakan produk berkualitas ya, susu murni yang berkualitas, apalagi didukung atau ditunjang dengan fasilitas atau teknologi untuk pengelolaannya agar lebih sehat dan bergizi. Nah, itu yang paling diperlukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya, bahwa Malaysia mampu melakukannya, justru kita jauh lebih mampu, harusnya begitu, harusnya ya. Tapi selama ini masih kita bergantung dengan impor produk dari Malaysia untuk susu murni ini. Susunya nggak laku sampai buat mandi loh, Lor. Iya, karena kebijakan impor. Gitu. Nah, kebijakan impor yang tidak berlaku itu loh, yo. Iki leza Allah, susune nganggo atus leza. Susunya nggak laku sampai buat. Dan sudah dapat dilihat tadi ya guys ya, bahwa di video itu sudah kita saksikan bersama mandi susu ya, banyak susu dibuang-buang begitu saja ya guys ya, karena itu bentuk protes dari para peternak yang ada di Indonesia ini, karena adanya kebijakan impor ya guys ya, yang menyulitkan bagi para peternak-peternak yang ada di Indonesia. Tapi ternyata sekarang sudah ada solusi guys ya, bahwa di sini Pak Menteri Pertanian itu sudah langsung bermediasi kepada seluruh perusahaan dan juga kepada peternak-peternak di Indonesia untuk bagaimana ini ada jalan tengahnya, ada jalan baiknya bagi mereka, sehingga susu itu tidak akan terbuang sia-sia dan untuk dimandikan seperti itu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan tegas menyatakan pihaknya tidak akan segan-segan mencabut izin impor milik 5 perusahaan industri pengolahan susu IPS yang kedapatan menolak menyerap susu sapi segar dari peternak rakyat. Amran mengatakan saat ini status izin impor 5 perusahaan tersebut masih ditahan untuk sementara waktu. Namun, jika 5 perusahaan itu menolak untuk menyerap susu segar dari peternak, maka izin impor yang sebelumnya hanya ditangguhkan akan dicopot secara permanen dan tidak diizinkan untuk mengimpor susu dari luar negeri lagi. Adapun penangguhan sampai dengan pencabutan izin impor susu merupakan buntut dari fenomena maraknya peternak sapi perah rakyat yang ramai-ramai membuang susu segarnya lantaran tidak diserap atau dibeli oleh industri pengolah susu. Sementara itu, bagi industri pengolah susu yang telah sepakat dan berkomitmen akan menyerap susu segar dari peternak rakyat, hari ini juga izin impor tersebut akan dikembalikan. Kendati demikian, Amran mengatakan enggan mengungkapkan lebih lanjut nama-nama dari 5 perusahaan yang izin impornya untuk sementara ini ditangguhkan. Menurut Amran, 5 perusahaan itu sudah memiliki itikat baik untuk menandatangani komitmen penyerapan susu dari peternak sapi perah rakyat. Hanya saja pihak Kementan masih akan menunggu evaluasi selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 9798 kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang yang masih apa namanya? Bayu, Pak Sodi, kita sudah pertemukan semua, damai. Oke. Tetapi untuk sementara izin Pak Menseknek, kami ingin atas izin Pak Menseknek ada 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Dan sudah dengarkan apa kata Pak Menteri Pertanian ya guys ya. Kalau saya berpikir seperti ini ya guys ya, mengapa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu lebih cenderung mengambil produk dari Malaysia, ya produk susu murni dari Malaysia? Tentu ini harus menjadi bahan pertanyaan, bahan evaluasi. Nah, kita harus realistis saja. Kita harus
membenahi diri agar menjadi yang lebih baik ya guys ya. Karena ini tidak main-main ya, perusahaan susu di Indonesia ini akan menciptakan selain banyak lapangan kerja, itu mereka akan membuat susu yang berkualitas untuk disebar di Indonesia. Maka perlu vitamin dan gizi yang ada di dalamnya guys. Jadi tidak sembarang mereka itu melakukan mengambil bahan baku seperti itu guys ya. Karena ada standar tersendiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini untuk mengambil susu murni yang berkualitas. Nah, untuk itu ya guys ya, perlu kita lihat dari Malaysia. Mengapa Malaysia itu bisa semakin berkembang ya industri susu yang ada di dalam negerinya? Tentu kita harus dapat membaca ini sebelumnya agar menjadi di negara kita itu menjadi setidaknya lebih baik secara kualitas. Kita harus bisa membaca hal itu dan juga kita harus tahu apa langkah yang telah dilakukan oleh Malaysia sehingga negara itu menjadi pengekspor nomor 3 terbesar susu di Indonesia. Bayangkan guys, ada 280 juta rakyat Indonesia yang banyak mengkonsumsi susu. Ternyata negara 3 terbesar itu adalah Malaysia guys. Nah, ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam negeri dan itu sudah dilakukan mediasi kepada Pak Menteri tersebut. Semoga kedepannya menjadi yang terbaik dan industri susu ataupun peternak sapi yang ada di Indonesia ini kedepannya semoga menjadi sejahtera dan susunya itu dapat ditingkatkan secara kualitas agar memang betul diinginkan atau diharapkan dari perusahaan-perusahaan susu yang ada di Indonesia. Seperti itulah mekanismenya guys ya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.